Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling
luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu ya Yesus. Haleluya Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Mari dengan kesungguhan hati kita katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu selain kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu dan Engkau bertakhta Tuhan di atas pujian kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Kalau sebentar ke Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi pelita di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Terima kasih kepada Tuhan Yesus kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Bisa berkata amin? Ku ingin tetap di sini, di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, pada saat melihat saudara Cinve akan menjalani operasi kemarin, saya sempat berkata kepada yang ada waktu itu, kalau begini rasanya kepingin cepet-cepet Paskah, lalu kita retreat bareng-bareng. Bisa berkata amin? Bisa kumpul bareng-bareng. Dan saudara-saudara, saya memikirkan lebih baik saudara dan saya ada di rumah Tuhan, dengar firman Tuhan, daripada tergeletak 2, 3, 4, 5 jam bahkan di meja operasi. Bisa berkata amin? Karena itu mari hargai Tuhan. Jojo sebelum masuk dalam operasi dia sempat berdoa dan saya percaya dia mengalami Tuhan hari itu. Karena usus buntu dan sudah bernanah. Dia berkata, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya masih mau melayani Tuhan. Saat seperti itu. Saudara Cinve berkata kepada istrinya dan istrinya cerita, saya mau operasi supaya ada waktu 2 bulan untuk pemulihan dan bisa Natal. Bapak Ibu Saudara dan saya mari bersyukur dalam segala hal, apalagi kita sehat sebagaimana kita ada pagi ini. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya berdiri di hadapan jemaat yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Judul perikopnya adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Saya membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca ayat, maksud saya, ya ayat yang genap ayat 20, tetapi ayat 22 kita baca bersama-sama. Mulai saya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. 1, 2, 3. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran baru. Bayi 1, 2, 3. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau membaca ayat ini, maka kita bisa tahu bahwa ada sekelompok orang yang diwakili oleh seorang yang membawa Elisa Nabi Tuhan itu untuk melihat keberadaan kota Yeriko yang indah, yang baik letaknya itu. Saudara-saudara, tetapi ajakan ini ternyata sesuatu yang membuat hamba Tuhan Elisa ini sedih. Susah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab rupanya ada orang-orang yang diwakili oleh orang ini, saudara-saudara, yang sempat dikecewakan, yang sempat kecelek, yang sempat
susah karena tidak seperti yang diharapkan. Dia berkata kepada hamba Tuhan ini, hamba Tuhan, lihatlah kota Yeriko. Letaknya baik, top bahasa Ibraninya, baik, indah. Tetapi airnya tidak baik. Tanahnya jahat sehingga keguguran bayi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya pikirkan. Ada satu keadaan yang sangat kontradiktif, saudara-saudara, di mana kota Yeriko dari luarnya, saudara-saudara, indah, menawan, bagus sekali. Tetapi ternyata, saudara-saudara, di dalamnya terjadi keguguran bayi. Ada kematian, ada duka cita. Dan maaf bicara kalau tidak segera dikuburkan, saudara-saudara. Karena tidak tahu tadi bayinya ditaruh di mana ya. Waktu cuci-cuci lupa bawa pulang sehingga membusuk dan bau busuk kota itu. Dan saudara-saudara, hamba Tuhan ini dipanggil untuk melihat kenyataan terjadi. Saya berharap jangan sampai banyak orang di luar sana, saudara-saudara, dikecewakan karena melihat anak-anak Tuhan yang sepertinya indah, bagus, menawan dari luarnya saja. Dan lebih bahaya sekali, saudara-saudara, kalau pendetanya, kalau hambanya diajak, lihat jemaat yang kamu gembalakan ini. Bagus ya, indah ya, waktu di gereja, waktu di pelayanan, luar biasa. Tetapi ada kematian. Demikian juga sebagai hamba Tuhan, saya pun berjaga-jaga. Roh Kudus tolong saya, sebab saya juga manusia yang bisa saja punya kelemahan. Dan saudara-saudara, jangan sampai orang tarik jemaat, lihat gembalamu, lihat hamba Tuhan, full timermu yang melayani gerejamu, kelihatannya bagus, indah kayak Yeriko, tapi terjadi keguguran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Jangan hanya orang melihat kita ini indah, nampak dari luar. Sebagai orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, yang senang berdoa, yang senang memuji, menyembah Tuhan, yang intim. Tapi ternyata keguguran bayi. Padahal saudara-saudara, kita tahu kalau orang intim dengan Tuhan, maka dia akan melahirkan jiwa-jiwa. Lalu dia bertumbuh dan berbuah-buah lebat dan manis. Seperti jemaat GBD Jajak. Katakan amin. Ya, saudara-saudara, dan ini perlu kita renungkan setiap saat. Saya percaya lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini, biar orang luar bisa melihat benar-benar jemaat GBDI Jajak, saudara-saudara, adalah jemaat yang bukan cuma indah dari luar saja, tapi saudara-saudara, di dalamnya airnya sehat. Bisa berkata amin. Nah, saudara-saudara, arti Yeriko adalah harum, wangi-wangian. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 sampai ayat 16 saya membaca begini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir yang akan binasa adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudara-saudara, ini tugas yang berat. Paulus akui oleh ilham roh. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya merasakan kasih Kristus yang sudah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Saudara dan saya telah terima anugerah yang heran. Kita sudah tahu kita bukan cuma mau
eksploitasi nama Yesus yang disalibkan sebagai Alfa Omega, sebagai Allah Yehova Jireh, macam-macam saudara-saudara. Tetapi sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, Dia yang disalibkan, yang telah kita terima, kita pun turut disalibkan dengan Dia. Bisa berkata amin? Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan mau supaya seperti Yeriko yang Tuhan mau, kita keluarkan bau Kristus yang harum, sehingga pada saat orang-orang yang sudah percaya Tuhan masih jiwa baru. Saudara-saudara, saya ingin saudara perhatikan jiwa-jiwa baru. Saya ingin saudara perhatikan jemaat yang saudara-saudara, mungkin maaf bicara, jujur saya mau ngomong belak-belakan. Barangkali tentu di Alkitab juga berkata ada majikan, ada karyawan di satu gereja. Saudara juga harus jaga bagaimana karyawan melihat hidup kekristenan kita. Saudara jangan tidak berpikir itu. Nah, orang-orang yang maaf bicara seperti Alkitab katakan, yang mungkin Tuhan percayakan kita pimpin, jangan juga melihat kita kesandung. Saudara-saudara yang dikasihi, kita harus keluarkan bau harum Kristus sehingga orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang masih baru, yang mungkin orang-orang yang Tuhan percayakan kita pimpin di pekerjaan, di perusahaan, di mana-mana bisa melihat dan berkata, saya mau ikut Yesus sungguh-sungguh seperti Dia yang lebih dulu dari saya kenal Tuhan. Dia yang lebih dulu berjemaat daripada saya. Dia yang ada pemimpin saya di pekerjaan. Sebab luar biasa memuliakan Tuhan. Amin. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan lihat kita bau harum Kristus. Mereka dipacu saudara-saudara bertambah-tambah. Itu arti bau Kristus yang menghidupkan. Tapi bagi mereka yang akan binasa, bau Kristus itu bisa berubah menjadi bau kematian. Artinya pada saat Bapak Ibu sudah bekerja di tengah-tengah karyawan yang belum kenal Tuhan, tetangga lain yang belum kenal Tuhan, waktu lihat kita, mereka berpikir, kalau saya tidak seperti anak Tuhan ini, jemaat GBDJ, sungguh-sungguh sama Tuhannya. Yesus yang hidup, yang telah mati, aku tahu bangkit, juru selamat. Kalau aku tidak segera seperti Dia terima Yesus, aku binasa. Nah itulah artinya bau Kristus berubah menjadi bau yang mematikan bagi yang akan binasa. Lalu mereka segera, ayo kita cepat terima Yesus sebelum mati dan binasa. Kok bisa? Sebelah. Luar biasa hidupnya. Nah saudara-saudara, ini bukan cuma untuk didengar, tapi untuk dipraktekkan oleh saudara dan saya semua. Jadi mesti keluarkan bau harum. Yeriko tidak keluarkan bau harum. Dia hebat sekali, on fire sekali di dalam gereja, dalam pelayanan dalam ibadah. Tetapi dari luar, saudara-saudara, ada orang-orang yang berkata, tidak. Dan ini kita mempermalukan nama Tuhan. Itulah sebabnya kiranya Roh Kudus menolong kita. Arti Yeriko tadi apa saudara-saudara? Harum. Saya membaca dalam Kidung Agung 1 ayat 12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Saudara-saudara, ayat yang ke-12 ini yang mengucapkan adalah mempelai perempuan juga. Dia berkata bahwa sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastu. Kidung Agung bicara tentang kisah asmara antara Salomo, bayangan Kristus Yesus, dan gadis Sulam, itulah Solamit, saudara-saudara, sebagai bayangan dari gereja. Nah, jemaat yang dibayangkan sebagai gadis Sulam berkata, aku keluarkan bau narwastu yang semerbak.
Jadi saudara-saudara, orang berkata, ih bau wangi. Nah, kenapa ya kekasih dari Salomo mau pakai bauan yang wangi, narwastu ini? Kenapa? Sebab di ayat 3 sebelumnya dikatakan bau harum minyakmu bagaikan minyak yang tercurah nama. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ini juga perkataan mempelai perempuan yang sedang memuji kekasihnya, bau kekasihnya, bau Salomo wangi. Apakah Bapak Ibu sudah melihat korelasi dua ayat ini? Saya mau berkata begini, yang membuat kekasih gadis Sulam ini mau keluarkan bau yang harum. Sebab waktu dia berdiri bersama-sama, waktu dia ada bersama-sama, orang lihat. Dia jalan bareng dengan kekasihnya. Dia sedang duduk dengan kekasihnya. Dia sedang berjalan. Dia sedang, ya sudah tidak jauh dengan kekasih. Baunya wangi. Sebab kekasihnya baunya harum. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Bisa berkata amin? Harus punya bau yang sama. Harus. Masa baunya kecut? Tidak mungkin. Ini mempermalukan kekasih kita. Nah, itulah sebabnya saya tulis pentingnya umat Tuhan mengembangkan dan memiliki perasaan sungkan kepadanya. Saudara-saudara, kenapa kita ya sungkan sama seseorang? Bahkan dalam hal negatif, saudara-saudara, orang pikir, aduh sungkan, dia terlalu baik, terlalu baik. Tuhan terlalu baik, bukan cuma berkati, pelihara, tolong, sembuhkan dan lain sebagainya. Dia selamatkan kita. Masa nggak punya perasaan sungkan? Nggak cengli. Nggak cengli sama sekali. Kita mesti punya perasaan sungkan kepadanya. Harus. Oh, dia terlalu baik, saudara-saudara. Alkitab saja berkata dalam segala keadaan bahkan yang tidak menyenangkan kita harus bersyukur. Tapi loh, kita ini malah diberkati, ditolong. Masa gak bisa sungkan sama Tuhan? Tuhan mau kita keluarkan bau harum. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Dia telah mati buat kita. Sudah miliki perasaan sungkan. Nah, selalu ingat saja Daud, sudah setelah keadaan aman, lalu dia ada di istana yang megah. Dia berpikir, masa tabu Tuhan ada di kemah-kemah, di pondok-pondok, sementara aku di rumahnya dipapani indah-indah. Punya sungkan. Masa kita nggak punya sungkan? Oh, terlalu baik. Nah, itulah yang kita belajar, saudara-saudara. Kalau benar-benar kita kekasih Tuhan yang benar, bukan cuma yang baik, ngerti, kita semua akan punya perasaan sungkan. Kita akan jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Dia harumkan nama Bapak Ibu Saudara dan saya dengan cara memberkati dan mengangkat kita. Ingat 20 tahun yang lalu, saudara-saudara. Siapa saya, siapa kita? Saya masih ingat, saudara-saudara, datang begitu aja. Dan sekarang oleh kemurahan Tuhan saya boleh ada sebagaimana saya ada. Dan dipercayakan salah kalau saya tidak punya perasaan sungkan sama Tuhan. Kalau saya lebih senang dan santai-santai, saudara-saudara. Saya mau belajar untuk sungguh-sungguh. Walaupun kasih Tuhan gak pernah bisa saya balas. Paling tidak, saya punya perasaan sungkan kepada Dia. Saya menghargai apa yang Tuhan percayakan untuk sidang ini.
Dengan bagaimana saya harus mendoakan. Dan saudara, miliki perasaan sungkan. Maka saya percaya bahkan di tiap minggu saudara merasa takut dengan hormat kalau tidak ibadah. Mengapa? Sebab kita sudah terima yang baik. Firman Tuhan berkata, apakah yang kamu punya yang tidak didapat dari Dia? Apa yang Bapak Ibu Saudara punya enggak saudara dapatkan dari Tuhan? Sebut, tidak ada. Masih tidak punya perasaan sungkan? Tidak mungkin. Dan kalau Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah Tuhan pagi ini, karena Bapak Ibu Saudara adalah kekasih yang sungkan. Bisa berkata amin. Nah saudara-saudara, bau harum Maria saudara Lazarus sama dengan bau Tuhan Yesus. Dia pecahkan minyak dalam buli-buli itu saudara-saudara. Lalu menyikanya dengan rambutnya. Baunya sama, semerbak seisi rumah. Saya kepingin orang luar lihat rumah Bapak Ibu Saudara dan saya harum. Artinya memuliakan Allah. Nggak ribut terus. Berhenti. Malu dilihat anak. Bukan pelajaran yang baik untuk anak-anak. Ayolah. Hidup bau harum. Di mana saja, di tempat kerja, di kampus, di sekolah. Saudara-saudara, keluarkan bau harum yang sama dengan di gereja. Jangan seperti Yeriko, artinya harum. Tapi ternyata ada kematian di sana. Saya jadi ingat kata atau kalimat orang tadi yang sepertinya apa ya? Mau komplain sama hamba Tuhan Elisa. Sini, lihat jemaat itu, lihat kota Yeriko itu. Letaknya baik, kata baik itu Tobia. Tob. Saya jadi ingat dari kata Tob, ada nama orang dalam Alkitab yang namanya Tobia. Tobia itu artinya Allah itu baik. Saudara-saudara, saya sepakat, kita setuju bahwa Allah di dalam Kristus Yesus pencipta langit dan bumi juru selamat tebus dosa kita adalah Allah yang baik. Bisa berkata amin. Ayo ngomong sama kanan kita, Allah itu baik. Iya, baik. Tapi saudara-saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara siapakah Tobia? Tobia adalah seorang yang nggak sesuai dengan namanya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Nehemia, sudah diprovokasi Sanbalat, diprovokasi yang lain untuk melawan Nehemia. Sudah mereka ganggu orang-orang yang mau bangun pekerjaan Tuhan, tembok, ganggu pekerjaan Tuhan. Saudara sepertinya enggak senang kalau pekerjaan Tuhan maju. Mereka mulai fitnah kepada pemerintah waktu itu. Saudara-saudara, jadi dia suka ganggu orang-orang. Sampai intimidasi, sampai ngeletek apa itu tembok. Anjing lompat ambruk. Suka melemahkan orang-orang yang mau maju dalam Tuhan. Saya berharap jangan seperti Tobia. Kita menyanyi Allah itu baik, Allah itu besar, Allah itu heran. Tapi biarlah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya jadi berkat. Amin. Dan saya senang loh. Kemarin yang berkunjung ke Jember jauh-jauh saudara-saudara. Saya melihat, baik ini. Baik. Saya ingin kalau masih terjangkau di Jember begitu. Nggak minta. Kalau Tuhan izinkan. Sebab kita mesti berhadapan dengan kenyataan. Ya datanglah. Saudara-saudara kita dengan beberapa anak Tuhan sakit, ya kunjungilah. Itu benar-benar Allah itu baik. Indah orang lihat, tapi juga ternyata di dalamnya membuat bayi rohani subur, sehat. Saudara-saudara, kuat, tumbuh dan seterusnya. Jangan kayak Tobia. Letaknya baik. Tobia Tuhan itu baik, Allah itu baik. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ingat ya, orang kecelik dan kecewa dengan kekristenan,
dengan Hofni dan Pineas. Ini orang-orang di ring satu loh, saudara-saudara. Mereka adalah penyelenggara ibadah. Itulah sebabnya kepada orang-orang yang melayani Tuhan, Raja Hizkia kumpulkan waktu dia memerintah di hari pertama. Dia tidak susun kabinet militer, saudara-saudara, dia tidak kumpulkan orang-orang hebat kayak hari-hari ini. Bapak Prabowo kumpulkan orang-orang untuk jadi menteri, untuk wakil menterinya orang-orang yang luar biasa. Dari bekas menteri, dari akademisi, macam-macam. Tidak. Dia ngerti ini sumbernya. Penyelenggara ibadah. Kumpul. Sebab apa? Sebab keadaan umat itu terserah kepada penyelenggara ibadah. Itulah sebabnya kepada pelayan-pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kalau saudara tidak siap untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, ketemu saya. Sebab saya kepingin kita maju bersama Tuhan. Saudara-saudara. Untuk hidup sebagai seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hofni, Pineas, lingkaran pertama, dan seperti arti namanya, Pineas itu mulut ular dan Hofni tukang tinju, tukang berkelahi. Kalau nggak ribut nggak senang, kalau nggak bikin ribut keadaan nggak senang. Itu Hofni, dan orang lihat ada di rumah Tuhan, tidur di rumah Tuhan. Tapi saudara-saudara, 1 Samuel 2 ayat 12 berkata, mereka orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Kata tidak mengindahkan Tuhan, tidak yada dengan Tuhan. Tidak yada dengan Tuhan itu artinya saudara-saudara tidak kenal Tuhan. Sebab kata yang sama ada di kitab Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita sungguh-sungguh mengenal, yada. Kayak orang gak kenal Tuhan. Kata yada juga ada di Kejadian 4 ayat 1. Maka bersetubuhlah Kain dengan istrinya. Kata bersetubuh ditulis yada, intim. Tapi orang berkata, Hofni, Pineas intim dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan orang yang kenal Tuhan. Tapi Tuhan berkata, mereka tidak mengindahkan aku. Jangan ya dek ya, jangan ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya, sungguh. Ayo tuh saudara. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dan melawat gereja ini. Tapi mari kita bersiap untuk hal ini. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh. Saudara-saudara, sebagai orang yang benar-benar intim, yang senang memuji, menyembah Tuhan. Jangan kayak Hofni dan itulah sebabnya saya gembala bersama Mami Gembala dan keluarga sebagai penanggung jawab dan penyelenggara ibadah bersama tim yang ada. Kami menjaga keluarga kami. Selalu berdoa, Tuhan tolong. Sebab bagaimana saya akan menyelenggarakan ibadah, saudara-saudara, kalau hidup kami dan keluarga kami, maaf bicara, brengsek. Tidak mungkin. Apa yang mau saya sampaikan? Hofni, Pineas ada di pelayanan. Ada di pelayanan. Orang lihat dan bisa jalan selama ini. Tapi benarkah Tuhan berkenan, itu masalah. Saya wanti-wanti anak perempuan saya. Tapi cuma kasih ingat. Sebagai gembala, anak gembala, jangan sampai cerai sebelum menikah. Sebab ada kan yang begitu. Saya berkata, jangan. Mau jadi apa pekerjaan Tuhan ini? Jadi jangan mau juga saudara nurut orang-orang yang penyelenggara ibadah. Lihat saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di Ebenezer. Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan telah menolong. Sampai sekarang Tuhan menolong. Dengan kata Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi kalah. Waktu kalah mereka sadar, oh Tuhan tidak beserta, tabut Allah tidak ada. Tabut Allah bayangan dari kehadiran. Ambil sudah ada di hadirat Tuhan. Tetap kalah. Coba lihat. Tetap kalah. Sampai akhirnya
Istri Peneas melahirkan dan mati. Tapi sebelum itu dia beri nama anak Ikabod. Telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel. Menyedihkan sekali. Hofni Pinehas seperti Yeriko. Kita tidak mau ngerti kebenaran ini. Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan menjalani firman Tuhan, akan menghidupi firman Tuhan. Saya malah berkata, nggak penting saudara dan saya terlibat pelayanan aktif saudara-saudara. Tapi kayak Hofni dan Pinehas, kayak Tobia, dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab saudara-saudara tentang Ananias dan Safira. Kita membaca saudara-saudara, Alkitab berkata mereka mati di dalam bait Allah. Petrus berkata, orang-orang muda, angkat mayat ini. Sebab apa? Sebab Petrus gak mau dibiarkan bangkai ini bisa bau busuk keluar dari dalam gereja. Nah, kalau dari gereja keluar bau busuk, ini bukan bau busuk tentang bangkai tikus dan lain sebagainya, tapi kehidupan yang gak memuliakan Allah, dari pelayan-pelayan altarnya sampai pelayan-pelayan wadahnya. Orang berkata apa? Bau busuk. Nah, saudara-saudara, kapankah bau busuk itu keluar? Waktu kita seperti Ananias dan Safira yang melawan Roh Kudus, yang gak mau dipimpin oleh Roh. Kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipimpin oleh Roh, saya percaya kita bisa menyenangkan Tuhan, menghormati sesama dan lain sebagainya. Kapan itu bau busuk? Sebab mereka melakukan kejahatan di bait Allah. Hati-hati saudara-saudara dengan bait Allah. Saya suka bilang sama anak, nah, gak usah takut, gak usah bingung, gak usah fokus sama itu. Fokus sama Tuhan yang memanggil kamu. Saya suka menguatkan dalam keadaan-keadaan itu. Tenang aja, tenang, ada Tuhan. Rasa aman aja selama kamu berkenan. Ini rumah Tuhan, jauhkanlah dari kejahatan. Saudara-saudara, motivasi yang salah. Sebab kita tahu bersama mereka bahwa sesuatu di rumah Tuhan, saudara-saudara, dan motivasinya salah. Itu kejahatan loh. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang berkorban, yang melakukan firman Tuhan, yang melayani. Ayo, benahi motivasi. Sebab ini kalau tidak, bau busuk. Nah, seperti embeknya Agak, dia bisa bersuara kepada Tuhan. Biar segala puji, hormat, kemuliaan selama-lamanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Katakan amin. Jangan curi, pinjam pun jangan kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang kita belajar. Kalau kita membaca 1 Samuel 27 ayat 12, Daud menjadi dibenci oleh saudara-saudaranya. Kata dibenci itu ditulis berbau busuk. Oh, kebencian membuat rumah bau busuk. Kebencian membuat gereja berbau busuk. Kebencian membuat tempat kerja berbau busuk. Dan orang akan menghirupnya. Itu 1 Samuel 27 ayat 12. Sudah bisa lihat nanti di bahasa aslinya. Saudara-saudara, jadi mari kita mau seperti yang Tuhan inginkan. Solusi, mesti ada poin 2. Solusinya apa? Ambil pinggan, kata Elisa. Taruh garam. Lalu dia bawa garam itu ke sumber mata airnya. Taruh di sana. Dan sesuai dengan perkataan Elisa, sehat sampai sekarang. Apakah garam dalam Alkitab
Apakah arti pengertian rohani garam dalam Alkitab, saudara-saudara? Artinya adalah Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah perkataanmu penuh kasih. Jangan hambar. Terjemahan lain berkata, hendaklah kata-katamu itu penuh kasih karunia. Sebuah bahasa Ibrani mengartikan dalam bahasa Inggris sebagai grace. Kasih karunia. Diasinkan dengan garam. Garam bicara tentang kasih karunia Allah. Saya kepingin kita mengalami kasih karunia Allah. Dan sudah, Yesus Kristus adalah kasih karunia. Ya biarlah benar-benar ya ada dalam kita. Di hati kita. Supaya sumber air kehidupan itu terpancar dari hati. Sehingga ada kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah belajar jangan cuma bertumbuh. Kita mesti sehat. Sebab kalau bertumbuh belum tentu sehat. Tapi kalau sehat bertumbuh. Bahkan berbuah-buah. Tapi berbuah-buah lebat pun sudah kita perlu belajar. Mesti yang berkenan kepada Tuhan. Itulah buahnya manis. Sebab apa? Kepada 5 jemaat di Asia kecil, saudara-saudara, selain jemaat yang ada di Smyrna dan di Philadelphia, ada jemaat di Efesus, ada di Sardis, Pergamus, Tiatira, dan Laodikia. Semua, hampir semua dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Itu berarti Tuhan tahu mereka berbuah, tapi tidak berkenan. Jadilah sehat, kita pasti berbuah. Jadilah sehat, saudara-saudara, kita mesti akan bertumbuh dan berbuah, dan bukan sekedar berbuah. Seperti 5 jemaat itu yang Tuhan bilang, aku tahu pekerjaan, aku tahu jeripayamu, aku tahu engkau berbuah-buah. Tapi kenapa masih ditegur? Karena tidak manis, tidak berkenan. Dia tinggalkan kasih mula-mula. Dia kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati kayak jemaat di Sardis. Dan lain sebagainya. Kami berdoa supaya kasih karunia Allah turun di setiap hati. Kalau kasih karunia Allah itu, Yesus itu, benar-benar ada di hati saya dan hati kita. Terpancar air yang menghidupkan banyak orang. Amin. Amin. Adakah di antara kita saudara-saudara merasa jauh dari Tuhan? Tidak seperti yang Tuhan mau, itu baik. Itu baik. Kesadaran ini baik. Paling tidak kita akan berdoa, Tuhan, biar garam kasih karuniamu memenuhi hatiku. Dan kita menjadi berkat. Ada nyanyian berkata, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Saya percaya tidak seperti Hofni dan Pinias. Sebaliknya kita akan alami Ebenezer. Kita akan alami kuasa dari tabut Allah, artinya kehadirannya Tuhan pagi ini. Sebab kita menjadi kota Allah yang indah. Tidak seperti Yeriko. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Masuk hadirat. Percayalah kalau kita mau menyenangkan Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Kita akan berkata Ebenezer. Sampai sekarang. Besok Ebenezer. Dan seterusnya Ebenezer. Tuhan menolong. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Korban pujian,
kita saja katakan ku sembah Kau pria. Mari kita puji, mari kita sembah. Kita kasih ya Tuhan. Tuhan pria kita dicari. Kami ingin mengagungkan Engkau. Kami ingin memuliakan Engkau. Haleluya. Terus wanita saja kau pria berdoa. Haleluya. Kau pria, mari sama-sama kita berkata Yesus. Kau wanita berdoa ya. Yesus, ku sembah. Sungguh Ebenezer akan nyata bagi kita. Sampai sekarang selalu Tuhan menolong. Ya kasih karunia-Nya ada. Terus kau pria, katakan dengan segenap hati saudara. Yesus, jangan takut. Kasih karunia-Nya ada pada kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia memampukan kita, Dia menolong. Hanya mari sama-sama ya, katakan Yesus. Haleluya. 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 Hanya untuk menyembah. Oh, cuma mengasihi Tuhan, katakan hanya untuk. Mari sembah Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh Allah yang baik Tuhan. Haleluya. 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 Ebenezer, kasih karunia Allah menyertai kita semua. Yesus, ku sembah Kau. Ibu Gembala akan berdoa buat tiap-tiap yang sudah-sudah. Mari maju bersama-sama di dalam Tuhan. Ebenezer, kasih karunia Allah Yesus Kristus serta kita. Ya Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu untuk membawa kami sidang jemaat Tuhan, untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu, kami akan menyembah Engkau. Haleluya. Sehingga hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Hidup kami mengeluarkan bau-bau yang harum Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh dimuliakan. Sehingga hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Hidup kami boleh dipimpin Roh Kudus dan firman-Mu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Sehingga sidang jemaat Tuhan menjadi berkat. Sidang jemaat Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja lewat firman-Mu di dalam setiap hati kami pada pagi hari ini. Tuhan menolong kami ya Tuhan. Di dalam pelayanan kami, di dalam pengiringan kami. Roh Kudus dan firman-Mu yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah hadir, yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu ada di dalam kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan menolong apa yang menjadi kerinduan kami. Apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan memberkati jasmani dan rohani kami diberkati. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.